Puji Tuhan, kita telah membaca satu pasal yang merupakan pengajaran Yesus dengan berbagai-bagai perumpamaan. Satu pasal yang kita lihat dengan hikmat Yesus mengajarkan dengan perumpamaan bagaimana kerajaan Allah itu digambarkan, betapa arti kerajaan Allah. Dalam perikop pertama, kerajaan Allah digambarkan seperti penabur yang menaburkan benih. Ada yang tumbuh di tanah yang keras, di pinggir jalan. Ada yang tumbuh di tanah berbatu. Ada yang tumbuh di tanah bersemak duri. Dan ada yang tumbuh di tanah yang baik. Media tumbuhnya menentukan hasilnya. Lalu dijelaskan siapakah tanah itu. Tanah adalah hati manusia. Injil Lukas menuliskan itu. Benih adalah firman Tuhan. Bagaimana hati kita menerima firman menentukan buahnya. Semakin keras tangannya, semakin kecil kemungkinannya untuk bertumbuh. Tidak ada alasan untuk kita mempertahankan hati-hati yang keras. Kalau kita mau berbuah, ada tanah yang tipis katanya. Ada tanah yang tipis. Tanah yang tipis artinya iman yang kecil, iman yang tipis. Kalaupun berbuah, tidak banyak. Ada tanah yang bersemak duri. Tumbuh si tumbuh, tapi benih yang tumbuh itu terhimpit. Dan ketika terhimpit, maka benih yang tumbuh itu rebutan makanan. Di tanah yang bersemak itu tumbuhnya akar-akarnya berebut makanan. Tumbuh, tapi tidak lama. Lalu mati. Tapi untuk tanah yang baik, benih itu tumbuh dengan baik juga. Ia berbuah 100 kali lipat. Sebagian lain ada yang tumbuh 60 kali lipat. Ada yang lain bertumbuh 30 kali lipat. Kok sudah di tanah yang baik masih berbeda? Sudah tumbuh di tanah yang baik. Ayat 8. Sebagian berbuah 100 kali lipat, sebagian 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Loh, medianya kan sudah baik. Tanahnya sudah baik. Benihnya sama, tapi kok hasilnya berbeda. Kenapa kira-kira? Kenapa?
Ibu Erna, Ibrani pasal 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. Diberitakan juga agar kesukaan sama seperti pada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya, jawabnya adalah imannya yang tidak sama. Medianya sama, hati-hati juga. Katakanlah ini sudah menjadi ukuran terbaik hati yang baik, tetapi tidak bertumbuh dan menghasilkan sama. Tidak semuanya 100 kali lipat, tidak. Jawabnya karena tidak bertumbuh bersama dengan iman dengan mereka yang mendengarkan. Karena mereka tidak bertumbuh dengan iman yang kita harapkan akan mendatangkan hasil yang baik. Firman-Nya sama, duduk di tempat yang sama, di kebaktian yang sama, tapi beda-beda, hasilnya beda-beda. Kenapa? Karena ketika kita duduk gak sama imannya. Yang satu dengan iman yang kuat, dia terima firman itu, dia berkata amin. Ada kalanya dia menganggukkan kepala, puji Tuhan, amin, ada respon. Ada yang lain anggukkan kepala, tapi ngantuk. Anggukkan kepala. Apakah iman dari orang yang sungguh-sungguh tadi dengan iman orang yang sambil ngantuk tadi sama? Tidak. Hasilnya juga gak sama. Biar di lahan yang sama, duduk di tempat kebaktian yang sama, dengar firman yang sama, tetapi respons iman tidak sama. Ini yang harus kita perhatikan, mengakibatkan buahnya tidak sama. Ada yang 100, ada yang 60, bahkan ada yang cuma 30. Biarlah kita menikmati berkat Allah dan mengimani, mempunyai iman untuk menangkap firman itu. Lalu firman itu akan memberkati kita. Kita boleh bersyukur sampai akhir tahun 2013 kita diberi kesempatan Tuhan ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur. Hujan sepanjang malam, enak banget boboknya karena selimutnya lebih rapat. Rasanya tadi ketika bangun dengar suara hujan, alhamdulillah hujan. Alasannya tepat, sebab hujan. Enak yang pakai mobil, nah yang naik angkot dari Cililitan ya, waduh, tantangannya lumayan, saudara. Saudara yang dari rumah langsung dapat angkot, dapat kendaraan, naik mobil sendiri sampai ke tempat ini, itu bukan satu tantangan, tapi untuk Ibu Erna sebuah tantangan. Kalau usianya masih seperti dia tahu dia harus hadapi tantangan itu, tapi Ibu Erna juga tahu betapa besar berkat yang dia terima. Ada kalanya ada ukuran-ukuran yang kita perhatikan. Doa pagi
ada kalanya kalimatnya menjadi kalimat ukuran. Kalimat kesetiaan diukur dari doa pagi. Ada kalanya kita ambil doa pagi sebagai tolak ukur kesetiaan seseorang. Tapi jangan kesetiaan kita itu cuma sekedar kesetiaan. Karena tadi malam gak bisa tidur. Jadi pagi-pagi bangun lalu udahlah, daripada gak bisa tidur, sebel banget. Tetapi ada kerinduan di hati kita. Amin. Yang membuat kita bangun. Yang tidak memikirkan hujan ataupun tidak. Yang tidak memikirkan jauh ataupun dekat. Tapi ada kerinduan, sebab aku rindu doa pagi. Supaya benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Perumpamaan kedua tentang lalang yang tumbuh di antara gandum. Kelihatannya sama, warna sama, tinggi sama, bentuk helai daunnya sama, dan orang hanya menemukan perbedaannya ketika melihat berbuah atau tidak. Kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Taburan benih yang baik di ladangnya diisi, diseselin. Ada yang malam hari datang di kebun yang sama, ketika orang tidur ditaburkan benih lalang. Ditaburkan benih lalang. Tumbuh. Ketika mulai bertunas dan berbuah, orang lihat, loh, kok ada yang gak berbuah? Setelah diteliti, orang berkata, oh itu bukan gandum. Mereka berkata, bukankah Tuhan menabur benih yang baik, tapi kenapa ada lalang? Itu biasa. Itu biasa. Kalau ada lalang di antara gandum, itu biasa. Selalu di antara yang baik ada yang tidak baik. Itu biasa. Lalu apakah Tuhan mau kami mencabut lalang itu? Tuhan berkata jangan. Sebab ada pengaruh. Kalau dicabut lalangnya, jangan-jangan gandumnya nanti ikut tajam. Ini berbahaya. Biarkan saja mereka bertumbuh. Pada waktu penuaian baru kita bisa. Bagi lalang berbahaya ketika dicabut pada waktu penuaian. Karena bagi lalang tidak ada kesempatan merubah diri menjadi gandum. Tidak ada kesempatan. Yang sudah pasti, ia akan dikumpulkan orang dan dibuang untuk dibakar. Berbahaya bagi lalang, karena ketika bertumbuh dan dia tumbuh sebagai lalang, dia anggap sama warna kok, sama bentuk, sama, tidak beda, tingginya pun sama kita. Lalang tidak bisa berkata, aku akan merubahnya. Sudah tidak ada kesempatan. Karena ketika dituai, maka lalang-lalang itu dikumpulkan lebih dulu. Dan
gandum kemudian dikumpulkan, lalang dibakar, gandum dimasukkan tumpuk. Kerajaan Allah itu selalu terpisah antara yang baik dan yang tidak baik. Perumpamaan berikutnya yang dikatakan oleh Yesus adalah tentang biji sesawi yang diambil dan ditaburkan. Biji itu kecil, tapi kalau dia bertumbuh, ia tumbuh subur, lebih besar daripada sayuran yang lain. Bertumbuh. Dan kata biji sesawi itu selalu bicara tentang iman. Yesus berkata, kalau imanmu sebesar biji sesawi. Jenis biji-bijian yang paling kecil itulah biji sesawi. Adakah biji sesawi itu bertumbuh? Ia kecil, tapi kalau tumbuh dia jadi pohon yang besar. Iman kita kecil, tapi jangan bangga dengan iman yang kecil. Oh firman Tuhan kok bilang imanmu yang sekecil biji sesawi. Betul, itu adalah awal. Benih iman itu tidak besar. Benih iman yang kita miliki itu kecil, tapi harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau mau menumbuhkan biji sesawi yang kecil, tidak ada alasan lain kecuali beribadahlah dengan setia. Beribadahlah dengan setia. Sebab ketika kita beribadah, sama dengan kita menyiram benih iman yang kecil itu. Ketika benih apa saja ditanam sih ditanam, tapi nggak disiram, tumbuh enggak. Tidak akan bertumbuh. Jangan disiram, biar di tanah kering begitu, nggak bertumbuh. Tapi ketika iman yang ada pada kita, Allah berikan iman di setiap hati kita, bagaikan biji sesawi. Tergantung kita. Apakah kita mau menyiram supaya berbuah? Apakah kita biarkan? Apakah kita ogah-ogahan beribadah? Apakah kita sekedarnya beribadah? Atau kita mau iman yang Tuhan berikan bertumbuh dan berbuah lebat? Periksa iman kita. Adakah iman kita sudah tumbuh? Ketika iman kita sudah masuk ke dalam tanah, sirami. Lebih sering kita menyiram, lebih cepat tunas itu bertumbuh. Lebih sering kita beribadah dengan setia, duduk beribadah, dan itu bagaikan kita sedang menyirami benih-benih iman. Dan ketika kita sirami benih-benih iman, saudara perhatikan, maka iman itu tidak mati. Yakobus pasal 2. Karena iman itu akan memberikan kepada kita tindakan iman. Tindakan iman adalah bukan cuma sekedar mendengar firman, tapi melakukan firman. Dan ketika kita melakukan firman, otomatis benih-benih iman tadi bekerja sama dengan tindakan iman mendatangkan mujizat. Yakobus pasal 2. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, lalu kita ketemu ayat itu, Yakobus pasal 2.
Dan ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu, iman. Jadi, tidak ada cara lain untuk menumbuhkan benih iman tadi, kecuali kita lakukan, kita mulai melahirkan tindakan iman. Percaya sih percaya. Kalau percaya, jangan ragu dong. Enggak, percaya, saya percaya. Lakukan firman Tuhan, nah itu yang susah. Mendengar, ya. Menerima, ya. Melakukan sesuai kata firman Allah, itu yang suka. Kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perumpamaan yang ketiga kita harus perhatikan. Allah ingin bukan cuma firman saja, tapi firman yang diberkati dengan iman, lalu diwujudkan dengan tindakan iman, dan hasilnya adalah mujizat. Berikutnya yang keempat, hal kerajaan surga seumpama ragi yang diaduk dalam tepung terigu 3 sukat. Ragi itu bersifat mengembang. Dan kalau ada adonan dikasih ragi, maka adonan itu akan memuai, akan menjadi gede. Ibu-ibu tahu itu kalau masak di dapur. Sedikit saja dikasih ragi, istilah kita sekarang vermipan, sedikit saja dicampur dengan vermi, setengah jam saja, waduh sudah besar. Merasa hebat, merasa bangga, waduh bagus sekali, besar sekali, banyak banget. Tapi ketika sudah mulai diambil dan dibentuk, lalu ada orang yang mencicipi, makan, kira-kira bagaimana? Kosong dalamnya. Makan roti yang beragi, kelihatannya bagus, tapi begitu dimakan, kenyang? Enggak, karena gede doang. Besar, cakep, besar, tapi gede doang. Iman seperti ini, ibadah kelihatannya seperti orang beribadah, tapi kuasa ibadah tidak ada. Kelihatannya karena ibadahnya dikasih ragi, kelihatannya seperti orang beribadah, tapi kuasa ibadah itu tidak bekerja bersama. Allah ingin kemurnian. Dalam kitab Korintus disebutkan 2 Korintus pasal yang kelima, Satu Korintus bukan ayat 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang kelima ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamirkan adonan? Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Anak domba Paskah telah tersembelih, yaitu Kristus. Karena itu
tidak beragi, tidak palsu, tidak kelihatan, tetapi berisi kemurnian dan kebenaran. Itulah yang dicari Allah. Itulah yang diinginkan Allah. Ada pengaruh baik, bukan pengaruh yang buruk. Kerajaan sorga itu mempengaruhi. Ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang, maka firman iman ada di mulut kita yang terdengar kepada orang yang sedang lemah. Imannya dikuatkan sebab ada pada kita firman iman. Ketika kita datang kepada orang sakit dan kita tahu ada iman padanya, bersama saudara berdoa mendatangkan pertolongan Allah. Sebab kita berdoa dengan iman, pengaruh yang positif. Kalau saudara ngobrol dengan orang yang lemah, lalu membahas kasus yang terjadi, tidak ada alasan untuk saudara tidak jadi lemah. Kelemahan itu dipakai oleh iblis merembetkan kelemahan hingga banyak orang dinodai karena pengaruh busuk yang kita tularkan. Allah ingin saudara dan saya menjadi pengaruh yang positif, pengaruh yang memberkati orang, pengaruh yang menguatkan orang, pengaruh yang dapat membuat orang lain yang tidak kenal firman akan mengenal firman Injil. Gak usah tanya berapa berkatnya, tapi yang pasti selalu akan ada berkat. Ketika kita menjadi orang-orang yang menguatkan orang, memberkati orang, mengampuni orang, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Perhatikan, hari terakhir di tahun 2013, sahabat kita menjadi berkat. Kita tidak dipanggil untuk sekedar mendapat berkat, tapi kita membawa berkat. Kita berikan kepada orang lain apa yang menjadi kekayaan rohani. Kalau kekayaan jasmani kita pamer, saudara. Tapi kalau kekayaan rohani, orang lain mendapatkannya dan diberkati bersama. Ada bagi-bagi berkat. Motivasi daripada gereja di akhir zaman pada kitab Yesaya pasal yang kedua, yang terletak di hulu gunung, bagaikan mercusuar yang menerangi, menjadi berkat. Orang akan datang bertanya, berikan kami pengajaran yang kamu miliki, ajarkan kami tentang pengajaran itu. Akhir zaman akan banyak orang datang kepada saudara dan akan berkata, tolong ajarin saya apa yang kamu miliki, dan itu akan menjadi berkat bagi saya. Begitu besar imannya. Lalu pertanyaannya, sementara orang bertanya begitu, kitanya nggak punya iman, lalu apa yang kita mau bagikan? Kalimat gampang, udah ikut aja nanti, dengar aja sendiri deh. Lebih enak dengar sendiri daripada nanti saya salah. Saya kan bukan pendeta. Ayo kita datang beribadah, nanti dengar sendiri aja. Karena kita gak punya apa-apa. Tapi ketika kita juga punya miliki iman, walaupun kecil, tapi ucapan-ucapan kita yang bodoh, yang buta huruf, yang tidak tahu ujung pangkalnya kehidupan ini, tapi dengan segala iman yang diberikan oleh Allah, kita mulai bicara dan itu menjadi berkat, maka banyak orang akan datang, Mazmur 40, dan percaya kepada Yesus. Banyak orang akan datang dan percaya kepada firman iman
dan kita diberkati oleh Allah. Ini pelajaran-pelajaran yang kita nikmati di tengah pengajaran tentang perumpamaan Yesus. Masih ada perumpamaan lain tentang harta yang terpendam, tentang pedagang yang mencari mutiara. Ada perumpamaan tentang bukan mendengar banyak kalimat-kalimat Yesus yang menegur orang-orang Farisi dan Saduki. Maka banyak orang yang menolak firman itu. Banyak orang yang menolak, menganggap Alkitab yang kita miliki banyak kebohongan. Tapi sebenarnya firman iman itu tidak pernah bohong. Dan orang yang percayalah yang mendapat hasil 100 kali ganda. Milikilah iman yang bertumbuh. Kita menjadi jemaat bertahun-tahun kita duduk bersama. Tapi pertanyaannya, sebesar apa sekarang iman kita? Daripada waktu kita baru masuk iman sampai hari ini, segede apa iman saudara? Sudah bisa pindahkan gunung? Kan ada ayatnya, kalau kamu punya iman sebesar, engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindah. Kita dapat melakukan perkara-perkara mujizat kalau ada firman iman. Kerajaan Allah tidak monopoli, ini milik Yesus, tidak dibagikan, silakan. Itulah yang kita lihat dengan kata perjanjian baru. Nah, kita ada 2 bagian kan? Yang depan namanya perjanjian lama, yang di belakang namanya perjanjian baru. Bukan sekedar Alkitab ini kita bawa, ini iman kita sekedar Alkitab. Salah. Persoalan saudara segede gunung, gak mampu dihadapi oleh iman sebesar Alkitab. Lalu pecahkan iman itu, tanam. Ketika dia bertumbuh dan ketika dia berbuah, maka adalah hal yang luar biasa. Kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman yang mendatangkan mujizat-mujizat. Banyak loh saudari yang mau rasakan mujizat seperti ini. Banyak yang akan terima mujizat. Di tahun 2014, kalau saudara hidup dengan firman ini seperti apa yang kita baca, kunci daripada segala berkat, maka saudara lihat hidup kita diberkati Allah. Hidup kita akan melihat keajaiban-keajaiban. Di sepanjang tahun 2013, saudara rasa pertolongan Tuhan, saudara rasa mujizat Allah, merupakan satu bukti nyata. Kalau kita bisa hidup napas ini saja sudah mujizat. Orang akan berkata itu kebetulan, tapi kalau kita berkata bukan kebetulan, tapi itulah mujizat. Karena kita bisa, kita mampu, kita bisa melahirkan. Dengan ayat ini kita tutup doakan kita pagi ini. Hagai pasal 2, Hagai pasal 2 ayat 19, perhatikanlah. Mulai hari ini, mulai hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari dasar bait Tuhan diletakkan. Perhatikan ayat 20 bersama. Dan apakah Tuhan dan Tuhan
menjadi pelaku firman, di situ mulai ada berkat. Mulai hari kita lakukan firman Tuhan, maka di situ ada berkat. Di tengah saudara bekerja, tapi engkau bekerja tidak sama dengan teman yang lain, karena pekerjaan saudara disertai dengan firman iman. Mulai hari ini aku memberi berkat. Lakukan supaya kita bisa melihat betapa baiknya Allah. Penutup dari kita pakai, kalau kamu punya iman. Kita melihat di akhir tahun, apakah kita selama 3, 6, 5 hari berjalan dalam firman iman, atau lebih banyak keluh kesah, aduh lemah, aduh capek, aduh ogah, aduh malas. Atau dengan semangat kita masih sampai hari ini masih punya semangat, aku mau setia. Dibutuhkan kata sepakat dengan hati kita. Gak usah ajak-ajak orang, ajak hatimu dulu. Ajak dia untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup melihat Tuhan tersenyum, melihat ibadah-ibadah kita. Karena ibadah-ibadah yang disertai dengan iman, besar kuasanya. Elia katanya dalam Yakobus 5, sama manusia dengan Tuhan. Kenapa dia berdoa Tuhan jawab? Tidak ada hujan Tuhan, memang gak ada hujan. Kau Tuhan kejam, bukan kejam, tapi mau lihat apakah iman kita menjadi iman yang diberkati. Kita punya satu kerinduan dalam hidup ini. Kerinduan bukan cuma berbuah 30, 60, tapi berbuah 100 kali. Apakah benih akan tetap ada pada lubungnya ketika engkau menabur benih-benih iman? Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Mulai hari ini. Dengan iman kita sebentar akan makan perjamuan, tapi dengan iman, maka firman iman itulah yang memberkati kita. Kita harus menjadi cakal bakal yang baik. Buktikan bahwa setiap orang yang beribadah di dalam doa pagi sungguh diberkati Tuhan. Buktikan saudara, Tuhan akan bela setiap firman-Nya dengan cara memberkati kita. Gak usah kembar-kembor, ayo ikut doa pagi. Tunjukkan bahwa ibadah kita yang benar itu diberkati oleh Allah, dan orang akan melihat benar ya, doa pagi itu membawa berkat. Satu pernyataan bahwa doa pagi, kesetiaan kita untuk mengakrabkan diri dengan Allah akan mendatangkan banyak mujizat. Puji Tuhan, kita lanjutkan tahun 2000.